Oke, selamat bertemu lagi di pembelajaran kita ya. Di video kali ini kita mau bahas tentang induksi matematika. Nah, apa itu induksi matematika? Kita akan lihat ya. Kita mulai dari pendahuluan. Saya akan kasih ilustrasi ya. Ilustrasi tentang induksi matematika ini, terus kita lihat konsepnya gimana ya. Kita mulai dari ilustrasi. Saya ilustrasikan induksi matematika itu seperti domino. Kalau kita punya domino gitu ya, kita punya n buah domino, kita berdirikan satu-satu, berjejer gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita mulai untuk menyentuh atau mendorong yang satu gitu ya, yang satu kita dorong ya. Ketika kita mendorong yang satunya jatuh. Oke. Yang satunya jatuh, kemudian karena satu jatuh, maka dia juga menyebabkan yang dua jatuh gitu ya. Yang belakang niban yang depan gitu ya. Yang belakang meniban yang depan. Jadi yang satunya jatuh, yang duanya juga jatuh. Kalau dua jatuh, yang tiga gimana? Nanti akan jatuh juga gitu ya. Waktu tiga jatuh, empat pun jatuh, empat jatuh, lima jatuh, enam jatuh, dan seterusnya sampai ke yang paling belakang ya. Kamu bisa lihat pada akhirnya dengan mendorong satu gitu ya, mendorong si domino yang satu, maka yang satu jatuh, yang dua jatuh, terus tiga juga jatuh, empat jatuh, lima jatuh, terus sampai ke n-1 jatuh, n-1 menyebabkan yang n jatuh, gitu ya. Jadi kita mau lihat bahwa benar nggak dominonya semuanya jatuh, gitu ya. Dimulai dari yang paling awal, yaitu yang ini ya, yang satu. Satu menyebabkan yang dua, dua menyebabkan yang tiga, tiga menyebabkan empat, terus sampai ke n-1, nanti n-1 menyebabkan yang n, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita mau lihat induksi matematika itu ngomongin tentang membuktikan suatu pernyataan matematika, gitu ya, yang berlaku untuk setiap n. Berlaku untuk setiap n. Berarti saya bisa analogikan berlakunya si pernyataan itu tuh sama kayak si domino gitu ya. Berlaku untuk n-nya sama dengan 1, sama dengan 2, 3, 4, 5, terus sampai ke n gitu ya. Jadi berlaku semua. Semua dominonya jatuh gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, induksi matematika sendiri itu pada dasarnya dibagi jadi dua langkah gitu ya. Kamu sudah tahu. Yang pertama, kita punya langkah basis. Langkah basis itu apa? Langkah basis itu adalah nanti kita lihat ya. Selanjutnya ada langkah induksi. Nah, ini dua hal yang penting ya. Jangan sampai terlewat. Karena induksi matematika itu bicara tentang dua hal ini ya. Jadi langkah basis yang pertama, nanti yang kedua langkah induksi. Harus dua-duanya ya. Nggak boleh salah satu. Nah, kalau dari ilustrasi yang tadi, langkah basis itu awalnya, inisiatornya gitu ya, inisiasi atau pemula dari si proses induksinya gitu ya. Sedangkan langkah induksi sama kayak efek dominonya gitu ya. Satu menyebabkan dua, dua menyebabkan tiga, tiga menyebabkan empat, terus sampai seterusnya gitu ya. Efek dominonya ada di induksi. Tapi kalau nggak ada langkah basis gitu ya, bisa nggak langkah induksi tapi nggak ada langkah basis? Jawabannya nggak bisa ya. Kenapa? Karena si efek domino ini akan terjadi kalau apa? Kalau ada yang mulai ya. Kalau ada yang mulai gitu. Jadi harus ada langkah basis dulu baru langkah induksi gitu ya. Sama juga langkah basis ada tapi mungkin nggak ada langkah induksi. Ya nggak mungkin juga gitu ya, karena kita ngomongin tentang domino, satu jatuh yang depannya juga pasti akan jatuh gitu ya. Jadi dua-duanya penting, dua-duanya juga nanti harus dilihat gitu ya. Nanti kita akan lihat cara mengerjakan membuktikan pernyataan gitu ya menggunakan induksi matematika. Oke. Nah, sebetulnya ada banyak yang bisa dipelajari atau bisa dibuktikan gitu ya pakai induksi matematika. Tapi sekarang kita mau lihat dulu, kita mau lihat tiga tipe aja ya, fokus ke tiga tipe ini. Yang pertama, kita bisa membuktikan pernyataan kesamaan.
Kesamaan itu maksudnya yang kiri sama dengan yang kanan gitu. Kiri sama dengan yang kanan. Ada juga yang ketaksamaan. Kalau ketaksamaan sama dengannya kita ubah jadi lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu ya. Ini saya kasih dua contoh, lebih besar dan lebih kecil sama dengan. Ya. Satu lagi kita mau lihat pernyataan keterbagian. Keterbagian itu berarti yang itu habis dibagi yang sono gitu ya. Bla 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 habis dibagi 3. Bla 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 habis dibagi 10. Bla 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 habis dibagi 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ada 3 tipe ini yang mau kita lihat dan cara menyelesaikannya gimana ya, kita lihat. Tanpa berlama-lama kita melihat contoh soal. Ada beberapa contoh soal. Nanti kita bisa lihat ya gimana cara menyelesaikannya dengan hati-hati. Beberapa step, beberapa tahap kamu harus perhatikan ya. Oke. Nah, kita diberikan pernyataan ini ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 terus sampai ditambah n. Itu betul nggak ya? Bisa ditulis jadi setengah dikali n tambah 1. Jadi kalau kita menjumlahkan n bilangan asli pertama gitu ya, itu ternyata bisa dituliskan sebagai setengah n dikali n tambah 1. Nah, betul gak ya? Kita coba buktikan ya. Dan ini berlaku untuk setiap n. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Kamu boleh coba untuk n berapapun rumus yang ini berlaku ya. Setengah n tambah 1. Misalnya n sama dengan 10 ya. Jadi kita menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai 10. Kamu buka kalkulator, nanti hasilnya akan sama seperti setengah dikali 10 kali 11 gitu ya. Jadi 55. Ya, nanti kamu coba aja ya. Ini contohnya. Nah, sekarang kita membuktikan untuk semua n. Tadi kan kita baru lihat waktu n sama dengan 10 ya. Nah, kita membuktikan untuk semua n-nya mau berapapun. Gitu ya. Wah, gimana caranya, Pak? Mau hitung satu-satu, dibuktiin satu-satu gitu? Boleh ya. Tapi dengan induksi matematika kita bisa buktiin semuanya gitu ya, langsung semuanya. Nah, pertama-tama kalau kamu dapat soal kayak gini akan lebih mudah kalau kamu coba definisikan si pernyataan ini jadi misalnya PN gitu ya. Pernyataan tapi bergantung sama n-nya berapa. Titik 2 di sini titik 2 ya. Ada yang pakai sama dengan, saya lebih suka pakai titik 2 ya. Di sini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya gitu terus sampai n. Ini sama dengan setengah n tambah 1. Oke. Nah, ini yang mau kita buktikan ya. Mau dibuktikan. Mau dibuktikan bahwa ini tuh berlaku betul gitu ya buat semua n. Buat semua n. Oke. Nah, kita mau coba pakai induksi matematika. Ingat, induksi matematika ada 2 langkah ya. Yang pertama langkah basis, yang kedua langkah induksi. Saya pakai warna yang berbeda supaya kamu bisa lihat bedanya di mana gitu ya. Yang pertama, kita masuk ke langkah basis ya. Langkah basis itu apa? Langkah mula-mula awalnya gitu ya. Pertama kali ini berlaku waktu kapan? Waktu 1 ya, waktu n-nya sama dengan 1. Jadi kita mau buktikan, mau dibuktikan atau akan dibuktikan gitu ya. Kalau di soal kan buktikan bahwa, nah buktikan bahwanya kita ganti jadi akan dibuktikan bahwa P1 ini benar gitu ya. Atau kalau saya tulis lebih tepatnya, P1 itu bilangnya 1, n-nya ganti 1 ya. Kalau n-nya sama dengan 1, maksudnya cuman yang ini aja gitu ya, baru suku yang pertama. Kalau suku pertama aja, dia bisa ditulisnya jadi setengah n tambah 1, tapi n-nya jadi 1 ya. Setengah kali 1 dikali 1 tambah 1. Ya gitu ya, kita membuktikan ini benar. Benar nggak nih si P1? Bahwa 1 itu bisa dituliskan setengah dikali 1 kali 1 tambah 1. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang tulis
1 sama dengan setengah 1, 1 tambah 1 gitu ya. 1 sama dengan setengah kali 1 dikali 2. 2-nya coret, 1 sama dengan 1. Oke ya, kamu boleh tulis ini, tapi saya tidak merekomendasikan kamu tulis ini gitu ya. Karena ketika kamu mulai dari sini, seolah-olah kamu udah tahu kalau yang kiri sama dengan yang kanan gitu. Tapi kan kita mau buktikan gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau kamu masih mau tulis kayak gini, saya masih toleransi ya. Saya mau ajarkan yang lebih tepat mungkin ya. Oke, biasanya kita tulis ruas kiri dulu. Kita lihat ruas kiri. Ruas kiri apa? Ini ya, 1. Terus lihat ruas kanan. Ruas kanan yang ini ya. Kita tulis ulang. Setengah dikali 1 dikali 1 tambah 1. Yang adalah setengah dikali 1 dikali 1 tambah 1. 2 ya. Kamu bisa coret ini jadi 1. Nah, kamu bisa lihat ruas kiri dan ruas kanan kan sama ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Gitu ya. Jadi yang 1 ini sama juga dengan yang ini. Yang kita tulis di sebelah kanan ya. Kiri sama dengan kanan. Oh, kalau gitu udah dong. Ini sama ya. Ini sudah kita buktikan. Kasih kesimpulan. Jangan lupa kesimpulan di setiap langkah ya. Kesimpulannya apa? Tadi kita kan membuktikan akan dibuktikan P1 benar. P1-nya sudah dibuktikan. Berarti kita bilang sudah Pak, P1-nya benar ya. P1 benar. Baru satu pernyataan, kita masih punya banyak. Oke. Ini langkah basis ya. Kemudian kita lanjut ke langkah induksi. Langkah induksi ini ada 2 tahap. Kamu harus perhatikan ya. Langkah induksi. Nah, langkah induksi ini ada 2 tahap, kamu harus perhatikan. 1, kita asumsikan pernyataan sebelumnya berarti PK gitu ya, itu benar. Saya tulis dulu, nanti saya jelaskan. PK itu tadi apa? Sebetulnya sama kayak PN, tapi K-nya kita ganti gitu ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai K. Ini sama dengan setengah dikali K tambah 1. Ya. Ini untuk suatu K. K-nya tertentu ya. Kalau tadi N-nya bisa semuanya gitu ya. Semuanya. Tapi kalau ini baru satu angka doang. Misalnya K-nya tuh 6 gitu ya. Asumsikan P6 benar gitu ya. Kemudian di sini baru akan dibuktikan bahwa PK tambah 1 itu juga benar gitu ya. Yang adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah seterusnya sampai ke K tambah 1 ya. Paling akhirnya kan K tambah 1. Saya mundur 1 langkah, di sini ada K gitu ya. Baru K tambah 1. Titik-titik ini sebetulnya menyembunyikan angka ya. Nggak ditulis. Nah, di sini juga kalau K-nya nggak ditulis juga nggak apa-apa, disembunyiin di titik-titik gitu ya. Tapi kita mau lihat nanti kayak gimana. Oke. Nah, ini sama dengan setengah K-nya jadi K tambah 1. K tambah 1 jadi K tambah 2 dong ya. Nah, gini. Nah, kita membuktikan bahwa ini benar. Oke. Kita membuktikan ini benar. Ya, kayak tadi kalau misalkan K-nya 6, kita punya P6, kita membuktikan kalau P6-nya benar, P7 benar nggak? Kalau P7 benar, P8 benar nggak? Kalau P8 benar, P9 benar nggak? Terus aja ya. Ya, terus sampai seterusnya. Oke, gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita membuktikan yang ini.
apakah yang atas, ya kiri ya, tapi ya saya tulisnya di atas. Apakah yang atas sama dengan yang bawah? Oke, kita mau tulis dulu yang kiri. 1 ditambah 2 ditambah 3, terus sampai tambah K tambah 1. Oke, nah hati-hati ada yang bikin juga kayak gini ya. Di sininya sudah ditulis gitu ya. Di sini sudah ditulis, terus nanti mau dibuktikan bahwa yang di kiri sama dengan yang di kanan. Ini sama juga kayak yang di langkah basis tadi ya. Kalau kamu tulis sama dengan di awal, seolah-olah kamu udah tahu ini benar gitu ya, tapi kok dapat dari mana gitu ya. Sampai ke sininya. Oke. Ya oke lah. Gak masalah ya kalau kamu masih ada yang mengerjakan seperti itu, tapi saya coba kasih cara yang menurut saya lebih tepat ya. Mulai dulu dari yang ruas kiri, bla 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 bla. Setelah kita jalan-jalan yang jauh, akhirnya ternyata terbukti yang kanan, gitu ya. Kan lebih terstruktur ini yang kanan, gitu ya. Jadi akhirnya ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya gitu ya kira-kira. Oke, nah sekarang kita coba mulai dari ruas yang kiri. Ruas kiri 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai tambah K plus 1. Kamu lihat di sini ada apa ya? Modal kita PK benar ya. Ini asumsi kita ini benar. Berarti kalau kita jumlahkan sampai K, dia sama dengan setengah K plus 1 dong ya. Bisa kita tulis aja di sini. 1 sampai K kalau kita jumlahkan ini jadi setengah kali K dikali K tambah 1. Oke ya. Nah, terus di sini ada tambahan tambah K tambah 1. Oke. Ya kamu boleh kali-kaliin atau segala macam. Saya lihat di sini ada K tambah 1, ada K tambah 1 ya. Jadi bisa ya kita keluarkan ya. Ini sini K tambah 1 ya. Di sini sisa 2K setengah K, yang kanan K tambah 1 udah diambil, udah nggak ada sisa ya, sisa 1 aja gitu ya, sisa 1 ya. Ini K tambah 1, yang kanan setengah K tambah 1. Nah kita coba samakan penyebut gitu ya, samakan penyebutnya supaya nanti si setengahnya bisa keluar gitu ya. Kita lihat di sini K tambah 1 tidak berubah. Setengah K di sini. Nah, 1 mau kita ubah jadi per 2 gitu ya. Berarti kan dia 2/2 betul ya. Kalau kita coret nanti jadi 1 ya. Jadi sama aja kalau kita tulis 1 dengan 2/2. Oke. Nah, di sini ada setengah, setengahnya boleh keluar. Jadi setengahnya saya keluarkan ke sini ya. Tuh. Ini K tambah 1. Sisanya ini tinggal K, yang sana tinggal 2. Betul. Berarti sama ya. Tuh, sudah terbukti sama. Oke. Pada saat langkah induksi sudah terbukti, saya simpan di sini ya supaya nggak sempit. Pada saat ini sudah terbukti, berarti kita harus kasih kesimpulan ya. Kasih kesimpulan bahwa PK tambah 1 benar. Gitu ya. Sip. Ini PK tambah 1 sudah kita buktikan pakai langkah induksi. Nah ini yang penting. Sorry. Tadi kita sudah buktikan langkah basis benar. Terus kita sudah buktikan langkah induksi benar. Kalau dua-duanya sudah terbukti, baru kita ambil kesimpulan semuanya gitu ya. Saya tulis di kiri ya supaya kelihatan kita sudah beres. PN benar untuk setiap N dari 1, 2, 3. Maksudnya
Ya ini bisa ditulis jadi n lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Atau setiap bilangan asli boleh juga gitu ya. Oke. Nah, jadi ini jangan jangan terbalik ya. Jadi langkah induksi mulai dari langkah basis. Langkah basis kesimpulannya ini. Langkah induksi kesimpulannya ini. Kalau dua-duanya sudah ada kesimpulan atau dua-duanya sudah terbukti, baru boleh ambil kesimpulan yang ini gitu ya. Ini masih PN, kita tulis yang lebih sesuai sama soal ya. Tadi kan dia tanya apakah ini sama. Nah ternyata PN benar. PN itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N. Ini bisa kita tulis ternyata benar setengah N tambah 1 untuk setiap N gitu ya. Setiap N dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Oke, selanjutnya kita mau coba buktikan yang lain ya. Sekarang tipe yang ketaksamaan. Tunjukkan bahwa 2N tambah 1 akan selalu lebih kecil dari 2 pangkat N. Dan ini berlaku untuk setiap bilangan asli mulai dari 3 ya. N lebih besar sama dengan 3. Nah perhatikan di sini N lebih besar sama dengan 3. Berarti mulainya dari kapan? Mulainya dari N-nya sama dengan 3 ya. Terus 4 juga berlaku, 5 berlaku, 6, 7 dan seterusnya gitu ya. Jadi kita mulai dari 3 mengakibatkan 4 ke 5, 5 ke 6, 7 ke 8 seterusnya ya. Oke. Nah sama kayak tadi kita coba definisikan dulu ya. Misalkan ini PN gitu ya, pernyataan PN bergantung sama N yang bilang kalau 2N tambah 1 itu lebih kecil dari 2 pangkat N gitu ya. Ini yang mau kita buktikan, mau dibuktikan. Oke. Kita mulai dari langkah induksi ya. Langkah basis. Langkah basis. Tadi kita mulainya dari N sama dengan 3 ya. Pertama kali N sama 3. Nah hati-hati induksi ini nggak selalu mulainya dari 1 ya. Tergantung dia mulainya dari kapan. Kalau mulainya dari 3 ya berarti langkah basisnya mulai dari N sama dengan 3. Kalau misalkan dia mulainya baru 10 gitu ya. 10 baru benar, baru mulainya dari 10. Berarti langkah basisnya buktikan P10 benar gitu ya. Tergantung sama soalnya. Oke, nah karena kita mulai dari 3 berarti langkah basisnya adalah akan dibuktikan, ini perlu ya ditulis ya, goals kita mau kemana ya, akan dibuktikan P3 benar gitu ya. P3 itu apa bunyinya? 2 dikali 3 ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat 3. Nah kita membuktikan yang ini ya, apakah ini benar atau enggak, pernyataan P3 ini benar atau tidak ya. Oke, seperti tadi kita lihat ruas kiri. Ruas kiri 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan ya. Atau 2 dikali 3 itu 6 ditambah 1 sama dengan 7 ya. Oke, sedangkan yang ruas kanan, itu 2 pangkat 3 yang adalah 8. Dan kamu tahu ruas kiri berarti lebih kecil dari ruas kanan ya. Oke. Ruas kirinya 7, si 2 kali 3 tambah 1 itu, yang ruas kanannya 2 pangkat 3. Berarti yang ini lebih kecil daripada yang ini gitu ya. Tuh, berarti betul ya. Kalau sudah betul kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? P3 benar ya. P3-nya benar. Oke. Langkah basis beres di sini. Sekarang kita pindah ke langkah induksi. Yang kedua, langkah induksi. Langkah induksi. Nah, langkah induksi ada 2 tahap, hati-hati harus ditulis ya. Ini harus ditulis. Yang pertama, kita asumsikan dulu
asumsikan dulu yang belakang, yang belakangnya benar ya. Misalkan PK, K-nya nggak tahu siapa. K-nya bisa 2, K-nya bisa 4 gitu ya, bisa 5, bisa 10. Nanti kita mau buktikan yang selanjutnya benar. Nah, kita asumsikan dulu PK-nya benar. PK itu bilang 2K tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K gitu ya. Untuk suatu K, K-nya nggak tahu berapa, tapi suatu ya, nggak semua. Asumsikan ini benar, kemudian kita buktikan ya, akan dibuktikan PK tambah 1 benar juga ya, berdasarkan PK yang tadi. PK tambah 1 apa dong? 2 dikali K tambah 1 ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Gitu ya. Oke, nah ini yang mau kita buktikan. Yang kiri lebih kecil dari kanan atau enggak? Itu ya. Kita mulai dari yang kiri dulu. Kita mulai dari yang kiri. 2 dikali K tambah 1 ditambah 1. Gitu ya. Ini ruas kirinya. Kita bisa tulis gitu ya. 2 dikali K, 2K. 2 dikali 1 tambah 2. Hati-hati ya, ini harus dikali dua-duanya. Oke, ditambah 1. Sip. Nah, jangan lupa modal kita PK ya. PK udah punya seperti ini. 2K tambah 1 kecil dari 2 pangkat K. Ya. Kita mau otak-atik sedemikian serupa sehingga kita punya bentuk 2K tambah 1 gitu ya. Oke. Di sini kita lihat ada 2K sama 1. Saya otak-atik, ocak-atlok supaya bentuknya jadi 2K tambah 1. Tuh ya. Sisanya ada plus 2 yang ini. Oke ya. Nah, dari asumsi kita 2K tambah 1 kan bisa kita tulis kurang dari 2 pangkat K gitu ya. Hati-hati, ini harus ditulis karena ini hubungannya apa gitu ya, apakah dia sama, apakah dia kurang, apa lebih besar gitu ya. Di sini dia kecil dari 2 pangkat K. Yang ini ya. Tuh. Ini lebih kecil daripada yang 2 pangkat K. Ditambah 2. Oke. Nah, kamu tahu nggak kalau si 2 ini akan lebih kecil daripada pangkatnya gitu ya. Saya kasih contoh atau saya tulis tabel gitu ya. Misalkan kita punya 2, kita punya K gitu ya. Misalkan K-nya berjalan gitu. Oke. Atau di sini deh ya. K-nya di sini pangkat ini mulai dari 3 ya. Dari 3. Nah, di sini ya 3. Berarti 2 pangkat K. Ini ya ini 2, ini 2 pangkat K ya. Supaya kamu kelihatan. K-nya 3, waktu K-nya 3 ini jadi 2 pangkat 3 gitu ya, atau sama dengan 8. Dan kamu tahu ini lebih kecil, 2 lebih kecil dari 8 ya. Waktu K-nya 4, waktu K-nya 4, 2-nya tetap, ini jadi 2 pangkat 4. Ya, saya tulis di sini ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Oh, lagi-lagi 2 lebih kecil dari 16 gitu ya. Kamu boleh teruskan seterusnya gitu ya. K-nya 5, 2-nya tetap, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 32. Ini juga lebih kecil seterusnya gitu ya. Jadi kalau kamu teruskan, kamu dapat 2 itu akan selalu lebih kecil daripada 2 pangkat K. Gitu ya. Nah, modalnya di sini, sekarang saya kasih garis 2 gitu ya. Nah, garis 2 ini lebih kecil dari 2 pangkat K. Lebih kecil dari 2 pangkat K. Ini ya. Hubungannya lebih kecil. Oke. Dari sini ya.
Nah, kita punya 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Berarti kita bisa tulis ini ya 2 kalinya, Pak, ya. 2 kali 2 pangkat K. Atau kamu tahu dari sifat eksponensial, ini kan 2 pangkat 1 gitu ya. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Berarti ini kan jadi 2 pangkat K tambah 1. 1 tambah K atau K tambah 1 gitu ya. Jadi kalau kita rangkum, kita bisa dapat bahwa 2 dikali K tambah 1 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Gitu ya. Ini yang mau kita buktikan. Jadi sudah terbukti dong, Pak. Oke. Kasih kesimpulan, jangan lupa. Kesimpulannya apa? PK tambah 1 ini benar. Gitu ya. Jadi dari asumsi kita PK-nya benar, apakah PK tambah 1-nya benar? Ternyata benar. Gitu ya. Nah, sama seperti tadi, kita sudah buktikan langkah basis, kita sudah buktikan langkah induksi. Saatnya kita tulis langkah apa lagi ya? Kesimpulan akhirnya. Kesimpulannya, kalau dua-duanya sudah terbukti, kita bisa tulis PN benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 3. Gitu ya. PN itu apa? PN itu 2N tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat N. Gitu ya. Ini benar untuk setiap N lebih besar dari 3. Gitu ya. Oke, kita sudah buktikan soal yang kedua. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ketiga, ini tentang keterbagian ya. Nah, di sini dibilang 2 dipangkatkan 2N tambah 1 ditambah 1 lagi, ini habis dibagi 3 ya. Akan selalu habis dibagi 3 kalau bentuknya kayak gini. Kamu perhatikan penulisannya ya. Ini pangkat. Yang ini bukan. Jadi jangan terbalik. Kalau pangkat itu di atas, yang di atas itu 2N tambah 1. Sedangkan tambah 1-nya itu di bawah gitu ya. Jadi kamu lihatnya 2 pangkat sesuatu, kemudian 2 pangkat sesuatu ini ditambah lagi 1. Gitu ya. Jangan terbalik sama pangkat-pangkatnya. Yang di pangkatnya ini 2N tambah 1 ya, yang kotak ini. Oke. Nah, seperti biasa kita tulis ini jadi pernyataan dulu ya. Pernyataan PN. PN ini bilang bahwa bentuk 2 pangkat 2N tambah 1, kemudian semuanya ditambah 1 lagi, ini habis dibagi 3 gitu ya. Kata lainnya, kalau habis dibagi 3 berarti apa? Artinya dia kelipatan 3 gitu ya. Kalau misalkan dia dibagi 3, nggak ada sisanya 0. Ya itulah ya. Kelipatan 3 gitu. Jadi secara terselubung, secara implisit sebetulnya dia mau bilang bahwa si 2 pangkat 2N tambah 1 ditambah lagi 1 ini kelipatannya 3 gitu ya, atau 3 kali sesuatu. Saya tulisnya 3P gitu ya. Kamu punya cara lain juga boleh, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kamu cuma mau tulis ini sama dengan A misalnya Pak, dengan A bisa dibagi 3 ya boleh juga ya. Ini saya kasih 3 di depan supaya kelihatan oh ini adalah kelipatan 3 gitu ya, atau punya faktor 3 di sini gitu ya. Memiliki faktor 3. Faktor 3 gitu. Ini yang namanya habis dibagi 3 gitu ya. Oke, kita mulai pertama-tama dari langkah basis. Langkah basis ya. Langkah basis kita mulai dari mana? Untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Sama dengan ya. Kalau sama dengan berarti satunya ikut. Berarti kita mulai dari N1. 1 ini katanya benar ya. Terus 2 juga benar, 3 juga, dan seterusnya. Oke. Jadi kita mulainya dari 1. Berarti langkah basis kita adalah buktikan
P1 ya, akan dibuktikan P1 benar. Dengan P1-nya dia bilang N-nya jadi 1 ya. 2 pangkat 2 kali 1 tambah 1, semuanya ditambah 1 lagi. Ini habis dibagi 3. Ya. Ini yang mau kita buktikan ya. Coba kita lihat bentuk 2 dipangkat 2 kali 1 tambah 1, semuanya ditambah 1. Ini kan jadi 2, pangkatnya jadi 2 kali 1, 2 tambah 1 jadi 3 ya. Tambah lagi 1. 2 pangkat 3 jadi 8, ditambah 1 jadi 9 gitu ya. Dan kamu tahu 9 habis dibagi 3 atau enggak? Jawabannya 3 ya. Jawabannya iya ya. 9 kan 3 kali 3 ya. Berarti kan dia habis dibagi 3 ya, kamu udah tahu. Berarti ini habis dibagi 3 gitu ya. Oke, jadi yang ini betul dong. Yang tulis yang ini habis dibagi 3. Oke, kita sudah buktikan, kasih kesimpulan di sini. Kalau gitu kita dapat P1 benar. Oke ya. Kesimpulan jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa nulis ya. Ini bukti bahwa kita sudah betul gitu ya, kita sudah buktikan. Ya. Yang kedua ada langkah induksi. Langkah induksi sama juga ya. Langkah induksi. Poin pertama kita asumsikan dulu. Asumsikan PK benar. PK-nya itu ini ya. Diganti K, jangan lupa. Ini jadi 2 pangkat 2K tambah 1, semuanya ditambah 1. Katanya ini habis dibagi 3. K-nya entah siapa ya. K-nya suatu bilangan. Sebuah bilangan. Misalnya 3. Nah, nanti 3 kita buktikan pernyataan P4 benar. Kalau P4 benar, P5 benar gitu ya. Mau kita buktikan. Jadi sini akan dibuktikan. Akan dibuktikan apa? PK tambah 1. PK tambah 1 yang adalah apa? 2 pangkat 2 kali K tambah 1. Ditambah 1, semuanya ditambah 1. Jangan bingung ya. Ini habis dibagi 3 atau enggak ya. Oke, nah ini yang mau kita buktikan. Ya. Kita coba lihat bentuk yang ini. Bentuk yang ini dia bilang 2 dipangkatkan 2 dikali K tambah 1 ditambah 1 lagi, semuanya ditambah 1. Ini kan sama dengan 2 yang atas siapa? Dikali-kali jangan lupa ya. 2K tambah 2. 2K ditambah 2. Ada tambah 1, jangan ketinggalan, tambah 1. Di bawahnya ada tambah lagi 1, tambah 1. Oke ya. Oke. Nah, ini jadi 2 pangkat 2K. Ini 2 tambah 1. Ini jadi 3 ya. Oke. Betul ini? Jadi 3 ya. C. Nah, ini tambah 1. Atau di sini bisa ditulis sifat eksponensial ya. Di sini bisa ditulis 2 pangkat 2K. Sebentar, kita maunya 2K tambah 1 ya. 2K tambah 1. Gimana kalau kita tulisnya gini aja. 2 pangkat 2K tambah 1 ditambah 2. Nah gitu ya. Ininya saya kumpulin atau saya barengin. Didempetin ya. 2K tambah 1. 2-nya saya buang ke belakang. Tambah 1. Nah, pakai sifat eksponensial kan kita tahu ini 2 pangkat 2K tambah 1. Yang ini jadi dikali 2 pangkat 2. Ya. Kamu masih ingat sifat yang ini? A pangkat M
tambah N, ini kan bisa kita tulis jadi A pangkat M kali A pangkat N. Tambah jadi kali loh ya. Oke, ditambah 1. Nah ini jadi apa nih? 2 pangkat 2 kan jadi 4 ya. Jadi ini bisa kita tulis 2 pangkat 2K tambah 1 dikali 4 tambah 1. Oke. Ini ada triknya ya. Triknya apa Pak? Ini saya kasih warna oranye mungkin. Di bawah aja ya, saya tulis dulu. 2 pangkat 2K tambah 1 dikali 4 ditambah 1. Kemudian saya kasih magic number. Nih, saya kasih 4 tapi dikurang 4. Jadi yang oranye ini sebetulnya kan 0 ya. Oke, jadi sebetulnya saya lagi tambahkan 0. Kalau tambahkan 0 kan nggak terjadi apa-apa ya. Tapi 0 ini saya tulis jadi 4 kurang 4. Ya. Oke. Yang ini jadi 2 pangkat 2K tambah 1 kali 4. Ya. Terus yang tambah 4-nya saya tulis di sini. Baru sisanya. Sisanya ada tambah 1 sama 1 lagi kurang 4 gitu ya. Saya kelompokkan supaya kamu bisa lihat yang ini dan yang ini. Oke. Yang kiri, yang warna hitam kiri, ini ada 4 ya. Ada angka 4 maksudnya. Masing-masing ada angka 4, berarti 4-nya boleh saya keluarin dong. Begini. Ya. 2 pangkat 2K tambah 1. Yang ini jadi nggak ada sisa ya, jadi 1 ya. Tambah 1. Ditambah warna hitam yang kanan. 1 dikurang 4. Berarti minus 3, betul? Minus 3 di sini ya. Nah, asumsi kita apa tadi? Asumsi kita bahwa ini. Oke. 2 pangkat 2K tambah 1 ditambah 1 habis dibagi 3. Saya tulis ini mungkin ya supaya kamu kelihatan kayak tadi. Jadi ini saya tulis bahwa sama juga 2 pangkat 2K tambah 1 tambah 1 ini bisa ditulis jadi suatu kelipatan 3 gitu ya. Misalnya 3 kali Q biar nggak sama gitu ya. Ya intinya ini suatu angka gitu ya. Q-nya mah nggak tahu. Yang penting ada 3-nya aja ya. Oke. Nah, yang dikurung ini berarti sesuai sama asumsi kita. Bisa kita tulis jadi 3Q dong ya. 3Q dikurang 3. Masing-masing ada 3, berarti 3-nya kita keluarkan. Ini 4Q min 1 gitu ya. Ini entahlah kita abaikan. Tapi yang penting, ini ada faktor, memiliki faktor 3 ya. Kalau memiliki faktor 3 apa artinya? Yang ini habis dibagi 3 dong ya. Habis dibagi 3. Gitu. Ya. Jadi secara keseluruhan yang ini saya tulis lagi di bawah. Yang 2 pangkat apa tadi? 2 dikali K tambah 1 ditambah 1 semuanya tambah 1 ini habis dibagi 3 gitu. Oke ya. Oh sudah terbukti dong. Kalau sudah terbukti berarti kita kasih kesimpulan PK tambah 1 benar. Ya. Jadi PK mengakibatkan PK tambah 1. Gitu. Jadi kalau yang ininya benar, yang kanannya juga benar. Gitu ya. Oke. Nah, langkah basis sudah benar, langkah induksi sudah benar. Saatnya kita tulis kesimpulan terakhirnya ya. Kalau dua-duanya benar berarti sudah terbukti bahwa PN benar untuk setiap
N-nya lebih besar sama dengan 1, betul ya? Untuk N lebih besar sama dengan 1. Atau PN ini bisa kita tulis jadi 2, maka 2N tambah 1 ditambah 1 habis dibagi 3 ya. Ini berlaku untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi dari 1 kita substitusi ke N di sini, bisa habis dibagi 3 gitu ya. Bisa dibagi 3. Kalau 2 juga bisa habis dibagi 3 dan seterusnya. Gitu. Oke. Sudah beres, kita berarti sudah membuktikan pernyataan yang ini, tipe keterbagian. Oke, kira-kira seperti itu induksi matematika. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa beberapa detail kamu harus pahami gitu ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai salah. Dan prosesnya harus kamu pahami gitu ya. Alur membuktikan menggunakan induksi matematika itu seperti apa. Oke, begitu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.